Polres Sangihe tangkap pelaku penganiayaan anggota polisi. Sanksi disiplin bagi ASN yang lakukan pungli. Salam jumpa saudara, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda dalam Sulawesi Utara hari ini. Kali ini bersama saya Megumi Nayawan. Dan saya Luis Karamoy, beragam informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah informasi selengkapnya dalam Sulawesi Utara hari ini. Kita ikuti informasi pertama. Reskrim Polres Sangihe menangkap seorang yang diduga seorang pelaku pembacokan terhadap seorang anggota polisi. Dari keterangan tersebut, pihak kepolisian pelaku nekat menganiaya korban karena dendam dan saat itu sudah dibawa pengaruh minuman beralkohol. ZT alias Opo Karaoke, pria berusia 45 tahun asal Kecamatan Tahuna Timur, ditangkap Satreskrim Polres Sangihe akibat diduga menganiaya anggota polisi berinisial RT/RTS dengan menggunakan sebilah parang. Peristiwa tersebut terjadi di hari Rabu 7 Juni kemarin, di mana korban dan pelaku diduga tengah mengonsumsi minuman keras. Pelaku yang dendam karena sebelumnya dipukul korban mengambil parang dan menganiaya korban. Akibatnya korban harus dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kaki luka berat. Sementara pelaku pulang ke rumahnya dan selanjutnya melarikan diri ke kebun miliknya. Jadi awalnya tadi malam korban bersama terduga pelaku melakukan pesta minuman keras. Kemudian pada saat pagi tadi sekitar pukul 7 itu korban bersama pelaku terjadi selisih paham. Di mana akhirnya korban melakukan pemukulan di bagian hidung kepada terduga pelaku dan secara spontan terduga pelaku langsung mengambil sebilah parang dan menebaskannya di bagian kaki dari korban. Untuk motif dari terduga pelaku sendiri untuk sementara masih didalami, tapi dalam hasil keterangan yang kami kantongi untuk sementara karena sakit hati karena dipukul oleh korban. Unsur pasal yang akan kami kenakan yakni pasal 354 ayat 1, subsidiar pasal 351 ayat 2 dan subsidiar pasal 351 ayat 1 untuk hukuman ancaman maksimal 8 tahun. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 354 dengan ancaman hukuman maksimal 8 tahun penjara, sementara korban masih dirawat di rumah sakit dan selanjutnya akan diperiksa karena diduga berperilaku indisipliner. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Kontu menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi aparatur sipil negara yang melakukan pungutan liar terhadap masyarakat. Upaya memberantas tindakan pungli atau pungutan liar di lingkungan Disduk Capil Manado, penerapan aturan dan hukum dilakukan terhadap aparatur sipil negara, baik PNS, P3K, hingga THL yang didapati melakukan tindakan pungli dan gratifikasi terhadap masyarakat saat melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Bagi ASN dilakukan sanksi disiplin, sementara THL langsung diberhentikan dari pekerjaan mereka. Hal ini disampaikan PLH Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Manado, Erwin Kontu. Pertama, apabila di ASN itu ada sanksi disiplin. Saya sampaikan berulang-ulang ke teman-teman ASN maupun THL. Saya diberikan otoritas oleh pimpinan untuk mengadakan perbaikan di Dinas Dukcapil Kota Manado. Jangan sampai otoritas ini menyakiti teman-teman. Jadi mari sama-sama kita rubah yang ada, kita rubah sistem yang ada, kita rubah image THL yang ada di Dinas Dukcapil sehingga bisa memperbaharui, mengupgrade
Ya, kalau dia THL langsung diberhentikan. Erwin Kontu menambahkan, jika masyarakat mendapati tindakan pungli saat proses administrasi kependudukan, maka dapat melapor ke 112. Pihak Disduk Capil menjamin kerahasiaan pelapor dan laporan akan segera ditindaklanjuti. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, sebanyak 120 anggota Polresta Laut resmi menjadi polisi RW atau rukun warga. Polisi rukun warga adalah satu program dari kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbasis kewilayahan. 120 anggota Polresta Laut resmi dilantik menjadi polisi RW. Program polisi RW ini adalah program Polri yang diikuti oleh seluruh jajaran kepolisian sampai ke tingkat kabupaten. Kapolresta Laut AKBP Dandung Putut Wibowo SIK SHMH dalam sambutannya mengatakan tugas dan fungsi polisi RW bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan berbasis kewilayahan. Nantinya polisi RW akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan ketua RW termasuk dengan tokoh masyarakat setempat dalam menjaga ketertiban wilayah. Diharapkan polisi RW yang akan bertugas nanti dapat meminimalisir gangguan Kamtibmas termasuk saat pemilu nanti. Tentunya kita mengapresiasi terkait menyangkut masalah polisi rukun warga ini. Kenapa hal ini di ujung utara NKRI ini kami mengapresiasi, ini sesuatu hal yang luar biasa sebagai terobosan di mana Polri tadi benar-benar ada di hati rakyat. Karena Polri ini sesungguhnya mengurusi sesuatu hal dari dalam kandungan sampai pergi ke liang kubur. Sehingga tugas Polri sangat berat sekali. Dengan terobosan rukun warga ini tentunya diharapkan benar-benar Polri bersama warganya yang ada di suatu tempatan tadi menjadi satu. Ibarat tidak ada batasnya. Sehingga hal ini diharapkan oleh institusi ini dapat memberikan pencerahan sebagai problem solving. Artinya Polri tadi itu adalah hukum yang solutif, sehingga sebelum terjadi konflik sosial yang membesar, Polri inilah yang sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan di tataran tingkat bawah, yaitu di tingkat desa di mana mereka tinggal tadi. Saat ini Polri terus berbenah diri dalam rangka mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Ardi Mawentiwalo, TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, Saudara, perkara perdata mendominasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Manado, kemudian disusul perkara pidana. Sesuai data dari Pengadilan Negeri Manado, mencatat perkara perdata yang masuk periode Januari hingga awal Juni 2023 berjumlah 570 perkara, sedangkan perkara pidana yang masuk berjumlah 179 perkara. Sesuai data yang dihimpun Hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri Manado, Reli Domingus Behuku menyampaikan bahwa total perkara tahun 2023 yang masuk di Pengadilan Negeri Manado periode Januari hingga awal bulan Juni 2023 berjumlah 1.575 perkara. Berbagai perkara tersebut diantaranya perkara pidana masuk 179, perdata 570, perkara tindak pidana korupsi masuk 18 perkara, perkara PHI 11, dan perkara anak 8 perkara. Adapun perkara pidana yang putus 139 dengan jumlah terdakwa 1.118. Perkara perdata yang putus 448, mediasi gagal 82 perkara, dan perkara cabut 15. Kemudian perkara tipikor sudah putusan sebanyak 17 perkara dengan jumlah terdakwa 235 dan jumlah terpidana 131. Untuk perkara PHI telah putus 8 perkara dan perkara anak putus 6 perkara dengan jumlah terdakwa 45 perkara dan 11 jumlah terpidana. Itu ada perkara pidana, perdata, tindak pidana korupsi, ya, hubungan industrial. Itu total keseluruhan itu ada 1.575 ya sampai hari ini ya, hitungan dari Januari. Dan untuk perkara pidana dari Januari sampai dengan Juni ini yang sedang berproses itu ada 102 perkara. Nah, yang menonjol di perkara pidana umum ya itu penipuan dan penggelapan dan pembunuhan. Nah, setelah itu diikuti dengan perkara anak dan ITE. Nah, sedangkan untuk perkara tindak pidana korupsi itu yang sementara berproses ada sekitar 18 perkara.
ya dihitung dari Januari sampai dengan Juni 2023 ini. Secara keseluruhan setiap tahun perkara yang mendominasi yakni perkara perdata perceraian, disusul perkara pidana penipuan, penggelapan, dan pembunuhan. Martin Tan, TVRI Sulut melaporkan. Saudara, tilang manual kembali diterapkan Satuan Lalu Lintas Polres Sangihe dengan sistem patroli di kawasan ramai lalu lintas. Hasilnya banyak didapati pengendara yang berkendara tidak menggunakan helm dan knalpot racing. Penerapan tilang manual Satlantas Polres Sangihe kembali dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Tahuna. Namun berbeda dari sebelumnya, pihak Satlantas melakukan tilang dengan sistem patroli, di mana para pengendara yang melakukan pelanggaran kasat mata akan langsung ditindak, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki plat kendaraan, dan menggunakan knalpot bising. Tilang manual ini kami berlakukan mengantisipasi laka yang meningkat. Kemudian untuk penilangan itu kita berlakukan dalam bentuk patroli. Tidak ada razia, tidak ada operasi. Kami lakukan melaksanakan patroli. Kemudian yang kami tilang dalam tilang manual ini, yang pertama tidak menggunakan helm standar SNI, kemudian di bawah umur, kemudian muatan lebih, kemudian knalpot racing. Nah, ini yang knalpot racing ini yang masyarakat mengeluh, makanya kami tindak. Kami akan melakukan penilangan. Tilang manual ini diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan para pengendara di Kabupaten Kepulauan Sangihe sehingga keselamatan para pengendara saat berkendara di jalan raya dapat terjaga. Zulkarnain, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Berbagai upaya pencegahan terus dilakukan pemerintah Kota Mobagu untuk menurunkan kasus stunting lebih cepat. Upaya yang dilakukan sejauh ini cukup efektif menekan angka prevalensi stunting di Kota Mobagu. Pemerintah Kota Mobagu tidak hanya terfokus pada penanganan stunting, namun saat ini upaya pencegahan terus digalakkan. Di antaranya pemberian makanan tambahan maupun vitamin, tidak hanya kepada bayi dan balita stunting, tapi kepada ibu hamil. Tidak hanya itu, pasangan yang hendak menikah dilakukan pembinaan pranikah maupun pemeriksaan agar diketahui sejak awal kondisi calon pengantin. Jadi intinya tuh penanganan stunting kita mulai dari hulu hingga hilir. Jadi bukan hanya kejadian stunting yang sudah terjadi kita perbaiki, tetapi preventif, lebih ke pencegahan. Kita memberikan jadi disuntik tetanus sebelum mencegah penyakit-penyakit menular sebelum ada pernikahan, kemudian screening hemoglobin untuk mengetahui kadar HB, jangan sampai ada ibu hamil yang kurang gizi besi, anemia gizi besi, seperti itu. Kemudian ada screening juga pengukuran lila, lingkar lengan atas, itu untuk mendeteksi apakah ibu tersebut berada pada status gizi yang baik atau belum atau tidak ya. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Mobagu sejauh ini cukup berhasil dengan menurunkan prevalensi stunting di Kota Mobagu dari 189 kasus turun menjadi 175 kasus pada pengukuran bulan Februari 2023. Taufik Darondot, kontributor TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, usaha mikro kecil menengah saat ini banyak dikembangkan kaum milenial dan menarik minat masyarakat karena dinilai kreatif dan mudah dijangkau di lokasi strategis. Perkembangan usaha mikro kecil menengah kini kian meningkat di Kota Manado, antara lain di bidang kuliner. Tampak di area Jalan Flamboyan dan Jalan Pramuka, Kecamatan Sario, Kota Manado, mulai ramai oleh pelaku UMKM yang membuka stand sejak sore hingga malam hari. Penjual maupun pembeli didominasi oleh generasi muda. Septio dan Ignatius, pembeli dari kalangan milenial, menyampaikan kreasi UMKM milenial saat ini memiliki banyak daya tarik, antara lain
lokasi yang strategis, serta produk makanan dan minuman yang unik, inovatif, dan kreatif, serta mengangkat hal-hal yang belum ada di Sulawesi Utara. Kita sih suka karena beli di sini terjangkau kan, DP lokasi bagus, rame, kong banyak orang, termasuk kawasan UMKM yang menurut kita sih bagus for kalangan anak muda. Kalau produk yang jual, asik sih, DP rasa sedap, DP inovasi sini menurut kita sih terbaik lah for UMKM kata orang di sini. Kalau di Manado mulai berkembang lah dari tahun ke tahun lah. Menurut kita for ini tahun luar biasa sih for UMKM anak muda sekarang. UMKM di Sulut sekarang lebih inovatif, kreatif, lebih unik-unik dengan hal-hal yang belum ada di Sulut sebelumnya. Boleh masuk lewat usaha-usaha UMKM ini. Jadi tidak perlu hal-hal yang besar, cuma mulai dari UMKM di sini. Kalau mulia sama dengan ini sofol pancake, baru ini kemang kita dengar, jadi kita langsung coba. Dan kalau ini sini kan tanpa rame, memang tanpa yang jalan lewat akang, jadi satu kali pasti nggak nonen coba. Pas lihat, lupa anak muda semua ini, jadi coba-coba semoga berikut ada yang terobosan baru for UMKM. Diharapkan pelaku usaha dapat terus mengembangkan kreativitas dan terobosan baru untuk menarik minat masyarakat. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, sejumlah kalangan milenial memanfaatkan peluang usaha pasca pandemi COVID dan dibukanya penerbangan langsung dari Manado ke sejumlah negara dengan mengembangkan UMKM kuliner di bidang kuliner. Pasca pandemi COVID, aktivitas masyarakat kini berangsur normal tanpa pembatasan. Bahkan penerbangan langsung dari dan ke Manado dan sejumlah negara telah dibuka. Pelaku usaha dari kalangan milenial melihat hal ini sebagai peluang untuk mengembangkan usaha, salah satunya di bidang kuliner dengan inovasi dan kreativitas. Andre Sinaga dan Marcelia Siregar, pelaku usaha milenial yang memproduksi sofol pancake, menyampaikan pengembangan kuliner kekinian dinilai menjadi salah satu daya tarik bagi anak muda di Manado. Untuk itu mereka memilih memulai bisnis ini dengan menyasar lokasi yang ramai dengan anak muda. Peluang yang kita lihat pada saat ini, mungkin kemarin pemerintah menerapkan pandemi COVID-19. Yang dimana para konsumen kebanyakan berbelanja tidak bisa secara langsung, mungkin dari media sosial. Tetapi pada saat ini masa pandemi kan sudah tidak ada, jadi orang lebih meningkatkan orang kreativitas untuk lebih berinovasi lagi. Apalagi kan pada saat ini seperti yang kami jual ini pancake, shuffle pancake ini mungkin menjadi salah satu daya tarik dari para anak muda kekinian, menjadi salah satu tempat anak muda untuk nongkrong. Makanya kami juga memilih tempat ini mungkin cukup strategis dikarenakan bisa dilihat di sini berlalu lalang para anak muda. Pelaku usaha berharap pemerintah dapat lebih memerhatikan pelaku usaha UMKM dalam upaya turut memajukan daerah. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Saudara, Forum Masyarakat Konservasi Hutan untuk Selamatkan Yaki menanam ratusan bibit pohon dan bersih pantai di Kota Bitung. Hal ini dilakukan sebagai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Aksi tanam bibit pohon dan bersih pantai ini berlangsung di Savana, Taman Wisata Alam Batu Angus, Kelurahan Kasawari. Aksi bersih pantai diharapkan mereduksi sampah plastik yang dibawa wisatawan di destinasi unggulan ini. Sedikitnya 250 bibit pohon ditanam di Padang Ilalang. Para anggota Forum Masyarakat Konservasi Hutan diwajibkan merawat pohon tersebut. Jenis lokal yang memang diharapkan oleh pengelola kawasan untuk bisa ditanam di sini. Jadi kita tidak coba ambil bibit yang seperti bibit buah karena ini adalah kawasan konservasi, tidak diizinkan, tidak diperkenankan untuk ditanam jenis-jenis bibit seperti buah rambutan, mangga dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Tapi ini jenis tanaman yang kita juga ambil
pengelola kawasan juga sepakat setuju karena mengingat kawasan ini sangat panas dan 3 jenis bibit tadi itu terbukti mampu bertahan di cuaca ekstrim. Yang akan merawat panas. Siapa ini Pak nantinya? Ini Pak? juga yang akan merawat juga dari teman-teman FMKH, akan dibantu dengan teman-teman resort. Kepedulian lingkungan harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk keberlangsungan hidup manusia, sehingga perusahaan listrik negara mendukung penuh kegiatan tersebut. Sebagai perusahaan listrik mempunyai kewajiban selain core bisnis dia, yaitu sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan, salah satunya di bidang lingkungan. Nah, ini salah satu wujud nyatanya dari tanggung jawab BLN di bidang lingkungan adalah dengan memberdayakan teman-teman dari konservasi hutan. Forum Masyarakat Konservasi Hutan dalam program Selamatkan Yaki akan segera rutin melakukan aksi tanam pohon di kawasan ini. Pasalnya teridentifikasi ada 3 ekor yaki berkeliaran di Taman Wisata Alam Batu Angus. Andri Antoni melaporkan dari Kota Bitung. Informasi lainnya, Saudara, harga tahu tempe di Kabupaten Kepulauan Talaut terus naik di pasaran. Hal tersebut disebabkan kenaikan harga bahan baku seperti pembuatan tahu, yaitu kedelai yang harganya terus melonjak naik. Dari pantauan di beberapa pabrik tahu di Kabupaten Kepulauan Talaut, harga penjualan tahu dan tempe terus melonjak naik. Hal tersebut diakibatkan harga bahan pokok pembuatan tahu dan tempe yakni kedelai terus merangkak naik. Untuk harga kedelai per karung 50 kilo saat ini dibeli dengan harga Rp800.000 sampai Rp900.000. Dengan terus naiknya harga jual kedelai membuat sejumlah pemilik pabrik tahu di Talaut terpaksa memilih membatasi produksi mereka. Sekarang ini per karung 50 kilo harganya 750. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa membantu para pengusaha kecil, harga bisa stabil seperti semula, harapan itulah. Untuk sekarang ini penjualan tahu yang ada, yang pertama itu 750, ini sudah ada kenaikan jadi per biji Rp1.000. Sehingga dengan langkah-langkah ini kami selaku masyarakat mohon kepada pemerintah yang ada, kalau boleh harga ini diturunkan lagi harga tahu, karena untuk dengan adanya kenaikan ini harga, maka kami selaku masyarakat pembeli kami merasa agak kesulitan dengan harga tahu yang ada sekarang ini. Kedelai juga, harga kedelai juga sekarang ini sudah mulai naik, jadi kami selaku pembeli tahu kami agak kesulitan. Jadi mohon kepada pemerintah yang ada untuk melihat kembali harga tahu yang ada sekarang ini. Untuk harga penjualan tahu dan tempe di pasaran dijual dengan harga 100 per biji. Naik 50% dibandingkan dengan yang lalu, yakni 500 per biji. Tentu dengan kenaikan harga tahu saat ini sangat mempengaruhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam masalah pangan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Ardi Mamentiwalo, TVRI Sulut melaporkan. Upaya menunjang ketahanan pangan daerah, kegiatan panen raya jagung hibrida dilaksanakan di Desa Likupang 1, Kabupaten Minahasa Utara oleh Lanudal Manado bekerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi sektor pertanian dilakukan Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Lanudal Manado melalui panen raya jagung hibrida di Minahasa Utara. Pihaknya berhasil memberdayakan lahan seluas 1 hektar menjadi lahan pertanian produktif yang mampu menghasilkan 77.000 pohon jagung dan kurang lebih 10 ton jagung hibrida dalam rentang waktu 113 hari. Dan Lanudal Manado Letkol Laut Tatang Yanuari Stanto mengatakan, upaya ini untuk menunjang ketahanan pangan di daerah. Lanudal Manado dibantu oleh Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa Utara. Hari ini kita melaksanakan panen jagung percontohan 1 hektar. Ini merupakan usaha untuk membantu pemerintah dalam rangka penguatan ketahanan pangan sekaligus menekan tingkat inflasi di daerah sehingga kesejahteraan di Minahasa Utara, begitu dari kelompok petani maupun masyarakat bisa terbantu dan kesejahteraan dapat meningkat.
Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara juga mengapresiasi kegiatan panen ini sebagai bentuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui visi dan misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Tetapi kalau terkait dengan program pertanian, tentu kesejahteraan ini diharapkan dapat dinikmati oleh para petani yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Salah satu hal yang sudah digagas dan dilakukan oleh Komandan Lanudal Manado, Pak Kolonel Tatang, Letkol Tatang, bahwa dengan ini sudah bisa menjawab tentang bagaimana upaya-upaya yang dipikirkan dan sudah dilakukan melalui budidaya jagung ini, kesejahteraan dalam hitungan-hitungan ekonomi itu bisa terwujud. Kegiatan ini diharapkan terus berlanjut agar meningkatkan pendapatan petani lokal dan menopang perekonomian daerah. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sejumlah peternak dan penjual daging babi di Kabupaten Minahasa Selatan menyesalkan adanya pasokan babi dari luar Sulawesi Utara yang tidak bisa dideteksi kehigienisan dan asalnya dari mana. Pasalnya pada 24 Mei lalu, pemerintah Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah menemukan 3.642 kasus ternak babi mati mendadak, sehingga peternak babi di Minahasa Selatan khawatir ternaknya ikut terjangkit African Swine Fever. Virus demam babi dengan kematian mendadak yang kini disebut dengan dua istilah, yakni African Swine Fever atau ASF dan virus Classical Swine atau VCS, pernah dijangkiti beberapa babi ternak di Sulawesi Tengah. Bahkan pada Mei lalu, pemerintah Parigi Motong, Sulawesi Tengah menemukan 3.642 kasus ternak babi mati mendadak yang hingga saat ini belum diketahui penyebabnya. Untuk itulah, para peternak babi di Kabupaten Minahasa Selatan menolak dengan keras pasokan babi dari daerah manapun di luar Sulawesi Utara, terlebih babi dari Sulawesi Tengah. Akibat hal tersebut, beberapa penjual babi eceran pun merasa dirugikan. Karena ada daging-daging kita dari luar masuk dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan masuk ke wilayah Sulawesi Utara. Jadi itu yang disesalkan oleh peternak-peternak babi sekarang. Harga untuk sekarang normal, masih 60 sampai 65. Iya, rasa takut ada virus kan, masalah virus. Sementara itu, beberapa masyarakat kini merasa was-was mengonsumsi daging babi sekalipun virus ASF tidak membahayakan kesehatan manusia. Namun masyarakat berharap pemerintah seharusnya turun melakukan sosialisasi agar masyarakat paham apa itu virus ASF dan VCS. Itu kami mengharapkan dari pemerintah untuk turun tangan langsung mengecek sekaligus meneliti apakah daging babi ini punya virus. Apakah berbahaya untuk manusia atau tidak, Pak ya? Karena menurut informasi bahwa virus ini berbahaya, tapi kami ingin tanya pada pemerintah. Pemerintah turun langsung mengecek bagaimana apakah itu membahayakan masyarakat atau tidak. Mardi Golindra, TVRI Sulut melaporkan. Informasi olahraga saudara. Dijadikan sebagai ajang uji tanding menuju babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional, 256 petinju tampil bertarung di ajang kejuaraan tinju Wali Kota Manado Cup 2023. Sebanyak 256 petinju dari 31 sasana di 6 provinsi tampil bertarung untuk menjadi yang terbaik pada kejuaraan tinju Wali Kota Manado Cup tahun 2023. 6 provinsi yang ambil bagian pada kejuaraan ini masing-masing Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Gorontalo, dan tuan rumah Sulawesi Utara. Kepada tim liputan TVRI, Sekretaris Umum Pengurus Provinsi Pertina Sulut, Michael Lucas, memberikan apresiasi terhadap peran serta dari Pertina Kota Manado yang sangat serius dalam melakukan pembinaan hingga sampai menggelar kejuaraan. Hal ini juga menjadi modal bagi tim tinju Sulut yang akan tampil di babak kualifikasi PON nanti. Kami melihat ini adalah ajang yang sangat dibutuhkan karena selama ini kita hanya melatih, tapi baru kali ini saja dilakukan kejuaraan. Jadi ini merupakan ajang mencari pengalaman bagi petinju-petinju potensial dan untuk juga sebagai ajang persiapan menjelang prapon bagi tim tinju Sulawesi Utara. Kami sangat antusias juga karena dari beberapa pengkap-pengkapnya aktif
itu sangat antusias. Jadi mereka mengikuti ledakan beberapa sasana yang ada di daerahnya masing-masing. Jadi kami sangat bangga, terutama untuk Kabupaten Sangihe yang menurunkan 5 sasada. Kedepannya seperti yang dijanjikan ke Bapak Wakil Wali Kota kemarin dalam pembukaan Wali Kota Cup, itu akan dilaksanakan secara nasional untuk tahun depan. Jadi kami mengharapkan dari pemerintah Kota Manado supaya dapat terus mendukung kami dalam pembinaan prestasi di Sulawesi Utara. Michael Lucas juga berharap kejuaraan ini menjadi agenda nasional dan terus bergulir di setiap tahunnya. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Menghadapi babak kualifikasi Pekan Olahraga Nasional di Sulawesi Selatan nanti, persiapan tim tinju Sulawesi Utara sudah masuk dalam tahapan khusus. Para atlet juga melakukan uji tanding pada kejuaraan yang digelar di daerah. Tim tinju Sulawesi Utara yang akan tampil pada ajang babak kualifikasi PON di Sulawesi Selatan nanti saat ini sudah masuk dalam tahapan persiapan khusus. Demikian diungkapkan Ketua Komisi Teknik Bonik Saweho kepada tim Liputan TVRI. Selain itu juga Bonik Saweho mengatakan para petinju Sulut mendapat kesempatan melakukan uji tanding pada ajang kejuaraan tinju yang digelar di daerah yang melibatkan beberapa provinsi yang juga melakukan uji coba di Sulawesi Utara. Kita sudah melewati tahap persiapan umum. Ini sudah persiapan khusus. Persiapan khusus tentunya di situ ada tryout. Nah, kejuaraan ini Piala Wali Kota Cup Manado yang tahun 2023 ini jadi salah satu ajang tryout untuk tim tinju Prapon nanti. Potensi tinju Sulut luar biasa. Ada regenerasi situ, ada petinju-petinju muda yang kita memberikan kesempatan untuk mengikuti Prapon. Regenerasi tinju bagus. Sebagai pelatih kita harus optimis. Kita percaya, kita harus beriman karena segala jerih lelah tidak akan keluar dengan sia-sia. Apa yang kita latihan selama ini, apa yang kita tabur kita akan tuai. Hasil latihan bagus pasti proses, hasil latihan bagus pasti hasil untuk pertandingan nanti lebih bagus nanti. Untuk pemerintah ke depan sini sudah luar biasa perhatian dari pemerintah provinsi, baik gubernur dan bapak wakil gubernur, termasuk ketua KONI, bagi kami khususnya tinju luar biasa. Bonik Saweho berharap dengan uji tanding yang dilakukan ini mampu mengukur kemampuan atlet tinju Sulawesi Utara dalam meraih tiket lolos di babak kualifikasi PON nanti. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Sementara itu, saudara, pelatihan sepak bola rutin dilaksanakan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado guna meningkatkan motivasi dan bakat warga binaan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Manado berkolaborasi dengan Inspire Academy Manado melakukan latihan sepak bola rutin bagi penghuni lapas. Latihan sepak bola ini dilaksanakan 1 minggu 1 kali setiap hari Rabu dan dibina oleh tenaga profesional. Selain itu, eksebisi antar blok lapas maupun beberapa pihak eksternal juga dilaksanakan guna menambah skill para warga binaan. Pelatih sepak bola Inspire Academy Manado, Reki Saul, mengatakan terdapat 3 hal yang ditanamkan bagi warga binaan, yakni disiplin, kerja tim, dan people skill. Untuk yang kemarin-kemarin mereka baru selesai melaksanakan pertandingan juga antar blok. Terus ada yang tahun yang lalu juga sempat ada tamu dari luar, mereka laksanakan membuat kegiatan dan tim-tim ada 1-2 tim dari luar yang kami undang untuk ikut dalam lomba. Harapan kami adalah teman-teman masyarakat binaan ini pada waktu mendatang itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Terutama dalam mengambil keputusan, ya ada pengendalian diri mungkin supaya bisa lebih diterima lagi di masyarakat dan supaya tidak masuk lagi, tidak jatuh ke lubang yang sama seperti itu. Tantangannya adalah orang yang baru, ya mereka masih dalam karakter dia masing-masing yang cukup keras, jadi agak susah membina. Cuman ya kita bisa kasih contoh karena melalui contoh dari kita sendiri mereka bisa meniru
Jadi bisa sabar juga kita seperti itu. Reki selalu menambahkan, adanya pelatihan sepak bola diharapkan warga binaan dapat meningkatkan kemampuan di bidang olahraga, memperkuat kerja tim, dan menambah semangat mereka untuk menjadi pribadi lebih bijak dalam mengambil keputusan. Tim Liputan TVRI Sulut melaporkan. Berikut kami hadirkan untuk Anda, Saudara, informasi Klik Sulampa. Berita yang dihimpun dari wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua berikut ini. Awal informasi Klik Sulampa dari Sulawesi Selatan. Intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Sinjai mengakibatkan jembatan penghubung Poros Sinjai Kanjang Bulukumba di Desa Bua, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai putus. Dan hal ini jembatan ini diakibatkan oleh arus sungai deras. Beginilah kondisi jembatan yang menghubungkan antara dua kabupaten yakni Kabupaten Sinjai dengan Bulukumba yang terputus akibat luapan Sungai Balampangi akibat curah hujan tinggi beberapa hari terakhir. Akses jalan antara dua kabupaten ini merupakan akses jalan poros provinsi, tepatnya di Desa Bua, Kecamatan Telu Limpoe, Kabupaten Sinjai yang menghubungkan Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Putusnya jembatan poros provinsi ini mengakibatkan kendaraan mobil tidak bisa melintas dan harus memutar melalui dua desa, yakni Desa Era Baru ke Desa Bua Poros Sinjai, begitupun sebaliknya. Sementara untuk wisatawan asal dari Luwu, Mamuju, dan Bone yang diarahkan menempuh jalur Poros Sinjai Selatan untuk ke kawasan wisata Tanjung Bira Bulukumba, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sinjai, Muhammad Amin mengatakan akses jalan ini merupakan jalan poros provinsi yang menghubungkan dua kabupaten, yakni Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba. Akibat meluapnya sungai Balampangi sehingga mengikis jembatan alternatif dan mengakibatkan putusnya jalan. Jadi pimpinan pemerintah Kabupaten Sinjai sudah melayangkan surat ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk segera melanjutkan pembangunan jembatan penghubung jalan provinsi dua kabupaten seperti itu, Pak. Dengan begitu, BPBD Sinjai berharap kepada pihak PU Provinsi agar segera melakukan perbaikan jalan provinsi tersebut agar arus lalu lintas antara kabupaten ini kembali lancar. Dari Kabupaten Sinjai, Mustari Pardi melaporkan. Saudara, informasi Klik Sulampa tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Sulawesi Utara hari ini. Akhirnya saya Megumi Nayoan. Dan saya Luis Karamoy bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.